Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restanti Putri dengan NIM 2261201144. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Asmiwati SE MSI. Materi yang akan saya bahas pada video ini adalah analisis risiko dan penganggaran modal. Nah, risiko adalah ketidakpastian atas suatu peristiwa atau kejadian, baik yang sekarang terjadi maupun yang akan terjadi nanti. Jadi, menganalisis risiko adalah suatu kegiatan mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor apa saja yang dapat membahayakan keberhasilan suatu proyek atau bisnis. Dengan menganalisis risiko, dapat membantu mengambil tindakan pencegahan atau untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Sedangkan penganggaran modal adalah suatu proses perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan atas pengeluaran sejumlah dana untuk diinvestasikan dengan jangka waktu pengembalian itu melebihi waktu 1 tahun atau biasa dikatakan dengan investasi jangka panjang. Nah, analisis risiko dan penganggaran modal ini bertujuan untuk menganalisis, mengukur, dan mengelola risiko yang mungkin dapat mempengaruhi keberhasilan suatu investasi tersebut. Risiko ini mengacu pada hasil investasi yang mungkin mempengaruhi laba, biaya, dan arus kas. Ada beberapa jenis risiko dalam penganggaran modal. Yang pertama, ada yang namanya risiko berdiri sendiri atau stand alone risk, atau juga biasa dikatakan dengan risiko mandiri, di mana risiko ini melekat pada suatu proyek atau bisnis tersebut. Contohnya itu semisal sebuah perusahaan konstruksi sedang memulai proyek pembangunan dengan anggaran 10 miliar, namun karena adanya kenaikan harga bahan baku sehingga mengakibatkan biaya proyek tersebut meningkat menjadi 12 miliar. Risiko kedua, ada yang namanya risiko corporate. Risiko corporate adalah risiko yang mempengaruhi stabilitas finansial dan keuntungan suatu proyek atau bisnis, di mana faktor yang mempengaruhi risiko ini berasal dari faktor internal maupun eksternal suatu perusahaan. Nah, dalam risiko corporate ini ada beberapa risiko-risiko di dalamnya. Contoh-contoh risiko dari corporate itu seperti risiko pasar, risiko operasional, risiko keuangan, risiko reputasi, risiko hukum, dan regulasi. Nah, yang pertama ada risiko pasar. Contohnya pada sebuah perusahaan manufaktur berinvestasi dalam pabrik baru untuk memproduksi mobil listrik. Namun, pertumbuhan pasar untuk mobil listrik ini tidak meningkat sesuai proyeksi yang telah dilakukan karena ada banyaknya konsumen yang masih bertahan pada kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil, yang mengakibatkan pendapatan investasi tidak mampu menutupi biaya modal dan perusahaan mengalami kerugian finansial yang dapat mempengaruhi operasional lainnya. Nah, yang kedua ada risiko operasional. Risiko ini berasal dari faktor internal perusahaan. Contohnya itu seperti perusahaan teknologi yang mengalokasikan dana untuk membangun data center baru. Namun proyeknya terganggu karena kegagalan sistem teknologi yang mengakibatkan downtime. Nah, hal ini mengakibatkan gangguan pada layanan utama perusahaan, sehingga reputasi perusahaan dan loyalitas pelanggan juga akan ikut terpengaruh.
ada risiko yang ketiga, ada risiko keuangan. Contohnya seperti sebuah perusahaan mengambil pinjaman besar untuk mendanai fasilitas produksi, namun terjadi kenaikan pada suku bunganya, sehingga mengakibatkan beban keuangan ini membengkak. Nah, dan mengakibatkan pula kemampuan perusahaan ini tidak dapat mendanai proyek lainnya dan menjadi terbatas. Nah, risiko yang ketiga ada yang namanya risiko reputasi, di mana contohnya itu seperti pada sebuah perusahaan tambang yang berinvestasi dalam pengembangan lahan tambang baru. Namun, proyek ini memicu protes dari masyarakat dan organisasi setempat karena isu kerusakan lingkungan, yang mengakibatkan proyek tersebut harus dihentikan atau harus diubah, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan, dan reputasi perusahaan tersebut di mata investor dan publik akan menurun. Yang keempat, ada yang namanya risiko hukum dan regulasi. Contohnya itu pada sebuah perusahaan properti, di mana perusahaan properti tersebut memulai proyek pembangunan perumahan dengan asumsi tarif pajak tetap, namun pemerintah menaikkan tarif pajak di tengah proyek yang sedang dikerjakan, yang mengakibatkan biaya total proyek tersebut meningkat secara signifikan, dan keuntungan yang diharapkan dari proyek tersebut akan menjadi turun. Nah, setelah saya menjelaskan jenis-jenis analisis risiko dalam penganggaran modal, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode atau teknik analisis risiko dalam penganggaran modal. Yang pertama ada yang namanya analisis sensitivitas, di mana metode ini digunakan untuk mengevaluasi bagaimana perubahan dalam variabel kunci seperti biaya, pendapatan, atau suku bunga yang dapat mempengaruhi hasil proyek seperti NPV dan IRR. Contohnya, jika harga bahan baku naik 10%, maka berapa besar dampaknya pada NPV proyek. Jika diasumsikan harga bahan baku awal proyek tersebut sebesar 10 miliar dan nilai NPV awalnya sebesar 5 miliar, maka NPV baru yang akan didapatkan sebesar 4 miliar. Artinya NPV proyek tersebut masih positif, tetapi profitabilitasnya menurun. Yang kedua ada yang namanya analisis skenario, di mana metode ini digunakan untuk mengevaluasi hasil proyek berdasarkan berbagai skenario seperti skenario terbaik atau optimis, skenario terburuk atau pesimis, dan skenario yang paling mungkin atau realistis. Nah, contohnya itu seperti menghitung NPV proyek jika penjualan turun sebesar 20% dalam skenario pesimis. Nah, contoh perhitungannya itu jika pendapatan awalnya itu 10 miliar turun menjadi 20%, yang artinya pendapatannya turun menjadi 8 miliar, maka NPV pesimisnya adalah 8 miliar dikurang 6 miliar. Nah, 6 miliar ini adalah biaya tetap. Biaya tetapnya lupa saya sebutkan. Maka NPV pesimisnya adalah 2 miliar. Artinya proyek tersebut masih layak, tetapi dengan margin keuntungan yang lebih rendah dibandingkan skenario optimis. Yang ketiga ada yang namanya simulasi Monte Carlo, yaitu metode statistik yang dimana menggunakan simulasi untuk mengevaluasi berbagai kemungkinan hasil proyek
dengan memperhitungkan ketidakpastian dalam variabel masukan. Contohnya itu, setelah 1000 kali kita melakukan simulasi, ditemukan bahwa 85% dari hasil simulasi menunjukkan NPV-nya positif. Ini berarti proyek tersebut memiliki probabilitas 85% untuk menghasilkan keuntungan. Metode yang keempat ada yang namanya analisis break even point, di mana metode ini untuk menentukan titik impas pada pendapatan proyek yang sama dengan total biaya, sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian yang terjadi. Contohnya itu seperti dalam menentukan jumlah unit produk yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Jika ditetapkan biaya tetapnya 1 miliar, harga jualnya per unit 100.000, dan biaya variabelnya itu 60.000. Nah, perhitungannya itu seperti ini. Maka BEP yang didapatkan sebesar 1 miliar dibagi 100.000 dikurang 60.000, maka akan mendapatkan nilai penjualannya itu sebesar 25.000 unit. Artinya perusahaan tersebut itu harus menjual sebanyak 25.000 unit untuk mencapai titik impas, di mana titik impas itu tidak ada kerugian dan tidak ada keuntungan. Nah, metode yang keempat ada yang namanya analisis risiko kualitatif, yaitu pendekatan non kuantitatif untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko berdasarkan dampak dan probabilitasnya. Contohnya itu seperti berdasarkan matriks risiko ini, risiko regulasi memiliki dampak tinggi dan probabilitasnya sedang pada proyek konstruksi. Dengan begitu, perusahaan perlu mengalokasikan sumber daya untuk memantau perubahan regulasi dan melibatkan konsultan hukum. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kesimpulan yang dapat saya berikan pada penjelasan kali ini atau materi kali ini adalah analisis risiko dalam penganggaran modal itu merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan keberhasilan investasi jangka panjang suatu perusahaan. Nah, dengan mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko secara efektif, perusahaan dapat meminimalkan potensi kerugian dan memaksimalkan peluang keuntungannya. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.